Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Hikmah Tausiah TV. Dukung terus channel ini ya dengan cara klik subscribe, like, komentar, dan share ya ke teman-teman kalian, terima kasih. Teman-teman, di sebuah pinggiran kota hiduplah sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak. Walau hidup miskin apa adanya, mereka hidup harmonis. Mereka tinggal di sebuah rumah tua yang terbuat dari kayu. Si suami tidak punya pekerjaan tetap. Si istri hanya seorang pencari kayu bakar di pinggir hutan. Namun suatu hari si istri yang bernama Sabrina berkeluh kesah kepada suaminya. "Abang, sudah 3 hari ini kita berpuasa karena tidak ada makanan sedikit pun yang kita makan. Tak ada persediaan sama sekali, Bang. Bagaimana ini, Bang? Kita bisa mati kelaparan, Bang," keluh istrinya sambil mengeluarkan air mata. Suaminya yang bernama Abdullah menjawab, "Iya, Neng, Abang mengerti. 3 hari ini juga Abang udah usaha cari uang, namun tidak juga ada hasilnya," ucap suaminya sambil tertunduk. "Aku ada usul, Bang," ujar istrinya. "Apa itu, Neng?" tanya suaminya. "Bagaimana kalau pakaian kita jual sebagian? Pakaian kita kan udah usang, mana ada yang mau beli, Neng?" "Gak apa-apa, Bang, kita usaha dulu." "Baiklah, Neng." Kemudian mereka mengumpulkan pakaian mereka yang akan mereka jual, dan hanya tersisa masing-masing 2 setel pakaian untuk mereka pakai sehari-hari termasuk pakaian yang sedang mereka pakai. Lalu berangkatlah suaminya menuju pasar tradisional dengan berjalan kaki. Sesampai di pasar, Abdullah berjalan ke sana kemari menjajakan pakaian bekasnya. Sudah 3 jam berlalu tidak ada yang mau beli, padahal pakaian-pakaian itu dia jual cuma 15.000 saja semuanya. Sampailah ia ke toko pakaian paling terakhir di pasar itu, karena pengunjung pasar ataupun toko pakaian yang lain tidak ada yang mau beli. Abdullah kemudian menemui pedagang pemilik toko tersebut sambil menawarkan pakaiannya dan menceritakan tentang keadaan keluarganya. Akhirnya dengan iba pemilik toko itu mau membeli semuanya dengan harga 10.000. Abdullah sangat senang walau hasilnya cuma buat beli 1 kilogram beras. Kemudian setelah berterima kasih dengan pemilik toko yang baik hati tadi, Abdullah membeli 1 kilogram beras seharga 10.000. Dia membayangkan betapa senang istrinya nanti ketika sudah sampai di rumah. Dalam perjalanan pulang, Abdullah melihat ada sekumpulan bapak-bapak yang teriak-teriak dan tertawa-tawa. Ternyata mereka sedang menyaksikan 2 orang bapak-bapak separuh baya yang sedang berkelahi. Timbul niat Abdullah untuk melerai kedua orang yang sedang berkelahi itu. Dengan sopan Abdullah menanyakan kepada keduanya apa yang menyebabkan mereka sampai berkelahi. Bapak yang memakai sorban biru berkata, "Dia mempunyai hutang 10.000 padaku sudah setahun tidak mau bayar, dan selalu saja beralasan kalau ditagih." "Bukan aku tidak mau bayar, karena memang penghasilanku pas-pasan setiap hari hanya untuk makan aku dan keluargaku," jawab bapak bersorban merah. Kemudian Abdullah ingat akan beras yang dibawanya. "Sudah Pak, hentikan perkelahiannya. Hutang bapak ini aku yang bayar," ucap Abdullah. "Aku ada sekantung beras ini. Aku beli tadi seharga 10.000, ini aku berikan kepada bapak untuk mengganti hutang bapak ini," ucap Abdullah sambil memberikan sekantung beras kepada bapak yang bersorban biru. Akhirnya mereka damai dan saling memaafkan. Abdullah pun senang melihatnya. Setelah semua orang sudah bubar, Abdullah tersadar, "Oh iya, itu kan beras yang akan aku masak, tapi aku ikhlas dan aku senang melihat 2 orang tadi sudah berdamai. Waduh, gimana ini, pasti istriku marah." Tetapi Abdullah sangat paham dengan sifat istrinya yang pemaaf. Benar saja, sesampai di rumah Abdullah menceritakan kejadian yang baru saja dia alami. Kemudian istrinya berujar, "Aduh, gimana sih Abang, kita bisa mati kelaparan ini, Bang." Setelah berpikir sejenak, Abdullah berkata, "Neng, harta kita hanya lemari tua dan 2 pasang pakaian saja, dan juga peralatan dapur. Gimana, Neng, kalau peralatan dapur kita jual?" "Bang, kita cuma punya 3 panci, yang 1 penyok, yang 1 bolong, dan 2 penggorengan, yang satunya juga sudah penyok," jawab istrinya. "Ya, yang penyok aja deh kita jual, siapa tahu laku dan kita bisa beli beras," jawab Abdullah. Akhirnya istrinya pun setuju. Kemudian hari itu juga Abdullah membawa panci dan penggorengan bekas untuk dijual di pasar tradisional. Berjam-jam dia menawarkan kepada orang-orang yang dia temui di pasar, tapi tidak ada satupun orang yang mau membelinya. Terakhir dia menuju lapak penjual ikan untuk menawarkan barangnya. Seperti tadi ketika dia menjual pakaian bekasnya, Abdullah menawarkan barangnya sambil bercerita tentang keadaan keluarganya.
Akhirnya pemilik lapak ikan merasa iba dan berujar, "Baiklah mas, saya beli peralatan dapur bekasnya tapi tidak dengan uang. Saya banyak ikan busuk yang tidak laku. Apa mas mau saya bayar dengan ikan ini?" Sebelum menjawab Abdullah berpikir, biarlah daripada mati kelaparan. Ikan busuk juga enak kalau sudah dimasak sebagai pengganjal perut. "Baiklah saya setuju," ungkap Abdullah kepada pemilik lapak ikan tersebut. Setelah berterima kasih, Abdullah membawa ikan-ikan busuk itu pulang ke rumah. Setelah di depan rumah, dia membayangkan pasti istrinya sudah sangat kelaparan. Dengan hati yang was-was takut istrinya marah, Abdullah mengetuk pintu rumahnya dan dibukakan pintu oleh istrinya sambil bertanya, "Abang gimana hasilnya? Apa yang abang bawa kok baunya sangat amis?" Kemudian Abdullah menceritakan semua kepada istrinya. Ternyata istrinya tidak marah, dan malah senang karena suaminya sudah berusaha keras selama berjam-jam dan ada hasilnya walau yang didapat hanya ikan busuk. "Ya udah bang, saya mau bersihkan ikannya dulu, abang nyalakan apinya ya," ujar istrinya. Selagi Abdullah menyalakan kayu bakar untuk memasak, istrinya berteriak keras memanggilnya, "Abang cepat kemari bang, ada apa neng?" jawab Abdullah sambil berlari menuju istrinya. "Lihat ini bang," kata istrinya, "di perut ikan ada batu indah ini bang." "Itu batu permata neng, abang pernah melihatnya di toko perhiasan. Pasti harganya mahal ya bang." "Pasti neng, ya udah nanti selesai makan, abang ke toko perhiasan kenalan abang deh ya." Setelah selesai makan, Abdullah bergegas menuju toko perhiasan kenalannya. Sesampai di depan toko, Abdullah mengucapkan salam kepada salah satu penjaga toko. "Waalaikumsalam," jawab pemilik toko yang bernama Udin. "Ini Bang Abdullah kan?" tanya Udin. "Ya benar, ternyata kamu masih mengenaliku. Ada yang bisa saya bantu bang?" Sambil menjawab, Abdullah memperlihatkan batu permata yang diambil dari saku celananya. "Wih, ini batu permata milik kamu bang, bagus banget bang." "Iya nih, aku mau jual," jawab Abdullah bangga. "Tapi bang, ini permata sangat mahal harganya, saya cuma bisa hargai paling 40 juta. Kalau abang mau lebih mahal, abang jual aja di toko permata teman saya, dia lebih kaya dari saya bang." "Beneran ini Din?" tanya Abdullah seakan tidak percaya. 40 juta aja sudah banyak, apalagi lebih, gumam dalam hatinya. "Beneran bang, kalau abang mau ini saya kasih alamatnya, deket kok bang, siapa tahu dia bisa bayar lebih mahal dari saya," jawab si Udin sambil meyakinkan Abdullah sambil menulis di secarik kertas. "Ini bang alamatnya," sambung si Udin. "Oke Din, kalau begitu, aku kesana ya, mumpung masih belum sore. Terima kasih ya Din, assalamualaikum." Kemudian Abdullah bergegas menuju alamat yang ditunjukkan si Udin. Sesampai di toko permata yang dituju, Abdullah memberi salam dan memperkenalkan diri kepada pemilik toko, bahwa dia adalah temannya si Udin, dan mengutarakan maksud dan tujuannya. Pemilik toko itu bernama Pak Anwar, lelaki yang santun, kira-kira umurnya 50 tahunan. "Coba mana saya lihat permatanya?" tanya Pak Anwar. Kemudian Abdullah mengeluarkan sebuah permata yang berkilauan dari dalam saku celananya. "Ini Pak, lihat," jawab Abdullah. "Ini si permata nomor 1, kalau kamu mau saya hargai 80 juta, gimana?" tanya Pak Anwar. Senangnya dalam hati Abdullah. "Baik Pak, saya setuju," ujar Abdullah senang. "Tapi saya sarankan, kamu tawarkan dulu ke teman saya yang lebih kaya dari saya, siapa tahu dia mau hargai lebih tinggi. Kalau lebih rendah kamu kesini lagi ya Abdullah." "Baik Pak, mana alamatnya Pak?" jawab Abdullah semangat. Kemudian Pak Anwar menuliskan alamatnya di secarik kertas dan diberikan kepada Abdullah. "Ini alamatnya, namanya Pak Roshid, kalau beliau tidak mau, kamu kesini lagi aja ya." "Baik Pak," jawab Abdullah sambil mengambil kertas yang diberikan Pak Anwar. Dengan rasa senang dan penasaran dengan harganya, Abdullah langsung pamit dan menuju alamat temannya Pak Anwar. Sesampainya di toko perhiasan Pak Roshid, Abdullah memperkenalkan diri, bahwa dia datang ke situ disarankan oleh Pak Anwar. Kemudian Abdullah menceritakannya kepada Pak Roshid. "Wah, Pak Abdullah sangat beruntung ini," ujar Pak Roshid. "Ini permata bagus Pak. Pak Abdullah mau jual berapa?" Abdullah tidak menjawab karena dia tidak tahu harus menghargai berapa, sedangkan yang dihargai Pak Anwar saja sudah terlalu tinggi. "Ya sudah, saya beli permatanya ya Pak Abdullah, 120 juta, gimana?" Abdullah diam sejenak dan terkaget dalam hatinya, karena harganya begitu mahal. Seakan tak percaya, Pak Abdullah kembali bertanya, 120 juta Pak?"
Gimana Pak Abdullah? Saya pedagang perhiasan paling kaya, sudah tidak ada lagi yang lebih kaya dari saya, imbuh Pak Rosyid. Baiklah saya setuju Pak Rosyid 120 juta, jawab Pak Abdullah dengan senangnya. Kemudian Pak Rosyid mengeluarkan kantung uang sebanyak 12 kantung, masing-masing kantung berisi 10 juta. Kantung-kantung uang itu kemudian diikat di pinggangnya. Setelah berterima kasih Abdullah berpamitan untuk pulang. Di perjalanan pulang Abdullah terus mengucapkan syukur sambil tersenyum sendiri membayangkan istrinya yang menyambut dia dengan bahagia. Sesampai di depan rumah, sebelum mengetuk pintu, ada suara berat seorang laki-laki dari belakang Pak Abdullah, yang ternyata seorang pengemis tua. "Permisi mas, bantu saya, sudah 3 hari saya tidak makan." Karena merasa iba dan merasakan hal yang sama, Abdullah menjawab, "Kasihan kamu Pak, kebetulan saya baru dapat rizki dari Allah. Ini saya berikan setengahnya untuk Bapak." "Terima kasih nak, semoga hidupmu dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sambil membawa 6 kantong uang, pengemis itu berlalu. Kemudian Abdullah memberi salam sambil mengetuk pintu. Ketika pintu rumahnya dibuka oleh istrinya, langsung Pak Abdullah memeluk istrinya dan sambil berkata, "Sayang kita jadi orang kaya, permata kita laku mahal," sambil mengajak segera istrinya masuk dan menunjukkan 6 kantung berisi uang 60 juta. Abdullah bercerita sebenarnya uangnya 120 juta, tadi dia memberikan sedekah kepada pengemis hingga 60 juta. Istrinya yang diceritakan tidak marah, justru istrinya mengingatkan untuk selalu bersyukur. Tak lama ketika mereka sedang berbincang-bincang, ada suara orang mengucapkan salam dan mengetuk pintu. "Biar aku yang membukakannya," kata Abdullah. Ternyata yang datang pengemis tua tadi. "Ada apa kek? Tadi kan saya sudah berikan uang saya." "Uang kamu gak penting buat saya, ini saya kembalikan uangnya. Kamu masih muda dan baik sekali. Terima kasih ya," ujar pengemis itu. Seakan tak percaya, Abdullah segera memanggil istrinya. "Sayang, lihat ini," sambil memanggil istrinya. "Sayang bapak pengemis tadi mengembalikan uang kita. Kita bisa membaguskan rumah kita sayang." Pak Abdullah dan istrinya akhirnya berpelukan bahagia, karena mendapat rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita di atas, teman-teman, kita bisa mengambil pelajaran. Ketika miskin, Pak Abdullah sempatkan membantu orang yang kesusahan dengan membebaskan hutang orang sebanyak 10.000. Ketika banyak uang, dia pun tak segan untuk berbagi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas sedekah Pak Abdullah yang 10.000 menjadi ribuan kali lipat. Mari kita bersedekah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan buat hidup kita. Kalau sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, share, dan lonceng notifikasinya.